Malang. Bakso Malang Oke enak semuanya. Hai. Oke semuanya kembali guys. lagi nih. Aduh. Hai podcast, kembali lagi ke kita. Nggak usah. Masukin suaranya Rangga, masukin. Udah kok, udah gue record dari tadi. Masukin di awal. Gue tahu makanya. Halo semuanya. Selamat datang di Opera Opini Pemuda dan Remaja. Bersama saya Ardian. Gue Rangga. Buat Keisha. Raisa. Gue Aisyah dan selamat datang di episode kali ini. Rin debu. Pengumuman di kereta. Dan daripada kayak yang di Hormat kami mendekati stasiun. Nah iya itu. pintu teater 1 telah dibuka. Aduh tiba-tiba dekel gemes. Oke. Sama sekolah. Sesuai intro kita tadi yang agak creepy dan sesuai janji kita di episode minggu lalu, kita hari ini akan bahas everything horror. Yeay. Everything has changed. Horor. Kalau ada yang ketakutan bilang ya, atau bisa stop atau ya gimana lah. Oke, bilang aja. Kalau misalkan penonton ada yang nggak suka kita bahas horor, DM kita bilang, Kak, udah nggak usah bahas horor lagi. Atau skip aja episodenya, nggak apa-apa kok. Kita masih Soalnya punya masalahnya kita tuh hiburan. orangnya nggak serius-serius amat, jadi buat kita bahas horor tuh agak agak perubahan yang drastis. sekali. Oke, jadi kalau misalkan bahas horor tuh biasa pikirannya langsung ke film horor. Yoi. Film horor favorit kalian apa? Horor atau thriller? Thriller gue Gue suka. jujur jarang nonton horor ya. Gue aja Satu-satu, jarang Beb. nonton. Satu-satu guys. Lu jangan nabrak-nabrak ngomongnya. Rangga jarang nonton, Rang. Tapi pernah nggak? Horor kan? Apa aja? Horor atau thriller? Lupa. Pernah sih kayaknya. Jarang itu Bukan yang terasa. favorit. Oke. Kalau siapa yang mau ngomong? Tadi Keisha bilang nggak berani dia, ya kan? Keisha nggak berani nonton. Iya, tapi kalau sama teman berani, kalau sendiri nggak berani. Itu kayak Kalau gue sama juga teman gitu. lebih tepatnya diberani-beraniin. Bruh. Ada yang lu suka nggak dari pengalaman lu nonton horor? Gak ada woi, pertama kali gue nonton horor SD kelas 4, kelas 5 gitu. Dan gue pulang-pulangnya mimpi dicekik kuntilanak anjir. Gimana? Gak apa-apa. Kalau Raisa? Raisa. Mohon maaf ya dia. Enggak tuh nonton horor cuman kayak kalau di sekolah kalau nggak di les. Ya dulu gue pernah gue udah nggak les jadi gitu. Raisa itu horornya kalau misalkan kalian nonton Disney Channel di Oktober biasa suka ada Halloween special. Nah iya itu. Raisa nonton. Kenapa gue nggak nonton? Itu horornya Oh ya Raisa itu. munafik. Kalau Ardian Iya, gimana? Ar? itu menyeram. Itu nggak terlalu serem banget sih, maksudnya kayak masih bisa ditoleran gitu loh seremnya sama gue. Kayak menyeramkan, cuma tidak menyeramkan. Apa? Menyeramkan tapi nggak yang Wow. bayang banget, kayak Iya. bayang sampai bermalam-malam. Enggak Cuma kemarin ada ada Bayang sampai kayak pacar aja. Nggak jelas Enggak, Rangga. enggak. Ini dia Tanya ini boy, Rangga kenapa sih tolong apa sih bibit-bibit jamet yang belum dapat mangsa? Menjijikan. tapi gak apa-apa Rang, seru. Kalau lu gimana Ar? Terus jadi jamet. Seru ketanya lah gitu ya. Apa? Tadi gue mau ngapain ya? Gue lupa judulnya lagi. Duluan aja. Gue cari dulu. Jujur kalau gue malah nggak terlalu suka horor, tapi gue suka thriller.
Kayak Iya. lu tahu ini nggak sih Halloween, film Halloween, judulnya Halloween. Tahu tapi nggak nonton. Terus sama apa sih yang dijadiin meme? Ada bapak-bapak cowok di snow gitu, terus aduh, apa ya? Itu yang Here's Johnny bukan sih? Itu beda film nggak sih? Iya kan itu kan? Kayaknya deh. The Shining. Iya, itu Shining. Iya kan Shining. Iya. Shining. Sama pertama kalinya gue nonton film horor dan gue nggak takut itu Insidious yang yang terakhir yang The Last Key ya, kalau nggak salah, yang kunci yang di leher. Gua lihat trailer aja udah takut. Itu gue nonton sama sekali nggak ada ekspresi, boy, kayak hah, apaan? Ya udah ntar kapan-kapan kalau Girls Night nontonnya itu ya. Resa, Tapi gue penasaran banget tahu sama ini. Nanti kita cerita tentang hari ini lagi apaan sih? Masih jadi horor. Kapan itu jadi horor? Tuh kan Ini, udah pasti tahu kapan kita nggak bisa serius. Gue tuh penasaran sama itu. Kapan mati? Itu jadi. masih horor, masih agak horor. Nggak tahu sih itu horor atau thriller. Kayaknya lebih ke thriller deh. Gue penasaran Danur tahu Danur 2 atau Danur 3, tapi gue kayak nggak berani nonton sendiri. Guys, gue Sama inget sesuatu. apa? Kita satu SMP pasti pernah nonton Munafik kan? Ya, Tadi kan udah dibahas. Tadi kan udah. Kalau apa? Munafik jujur aja ngakak tahu. Kayak nggak iya, jelas gitu. Munafik malah ngakak soalnya bareng teman sekelas kan, terus ada anak-anak yang kayak lu tau sendiri lah, Pulang buat di kelas ada kecemberan. anak-anak geser kayak gitu kan, makanya dibercandain jadi kan nggak takut. Terus gue inget banget Gue baru ingat. pas Gue waktu lagi itu. siapa dulu? Rangga dulu deh. Ya udah. Gue mau ngunyah. Gue waktu itu pernah nonton di sekolah. Iya. Filmnya Sesajen kalau nggak salah namanya. Ya itu. Cuma itu nggak serem tahu, itu ngakak. Gue ketawa-ketawa. Kayak yang lain. Itu yang di trailernya. Sendiri. Yang di trailernya ada yang mati di lift bukan sih? Iya. Mohon maaf Yang kayak di sekolah gitu. Raisa Udah, kayaknya, Gue pengen Kapan-kapan kita cerita main tapi nonton spoiler horor. jadi nggak deh. Raisa kayaknya udah ketakutan banget dah. Ini belum ada. Belum kenapa-napa. Tadi mau Itu yang kita omongin belum serem banget, Ray. Gue aja masih berani. Gue pas lagi nonton Munafik tuh inget banget gue. Jadi di mejanya itu kebanyakan kan anak cowok. Terus kita tuh awalnya tadinya tuh pada ketawa-ketawa gitu kan, bla bla bla, ketawa, kocak, terus tiba-tiba gue ngerasain ada sesuatu yang nyenggol kaki gue kan. Terus pas gue nengok ke bawah, ada 3 anak cowok ngumpet di bawah kaki gue. Terus ada siapa Tinggal lagi? paket. Ngakak. Terus apalagi? Ardian tadi udah inget belum? Kalau misalkan film favorit gue thriller ada satu, horor ada satu. Apa? Kalau thriller gue suka Ready or Not. Ya itu seru. Soalnya Gue itu penasaran banget sama Ready or Not, tapi gue belum nonton. itu sadis dan satisfying. Jadi gue suka. Oh my god. Endingnya bener-bener amat sangat memuaskan buat penontonnya. Sementara buat horor, ini horornya gue sebenarnya nggak bisa dibilang suka, tapi menurut gue itu film horor yang paling horor. Karena yang pada dasarnya gue nggak suka horor. Kalau thriller gue masih suka. Dan film itu adalah film Keramat. Oh, yang lu Oh, yang lu bahas ngomongin di episode sebelumnya ya? Iya. Yang lu sebut bukan itu. Ramat Jati. Kalau Bukan suka bis. horor harus nonton itu. Gue nggak bisa tidur 3 malam setelah nonton itu. Pengabdi Setan dong. Oh, kita pernah nonton di sekolah waktu itu, Pengabdi Setan. Ya, pas Tapi bisa cewek-cewek. sampai habis kan? Enggak sampai habis tahu. Cuman dari tengah sampai habis. Bukan dari Ya, waktu kita nonton itu emang kita sekelas. Itu kan sampai kelas 9. lagi keputrian. Emang iya, Yang emang sampai habis itu orang bisa di-skip. FC. Kan di-skip banyak-banyak. Ya emang. Terus udah bahas film. Kalau cerita-cerita horor ada yang punya? Aku gak cerita horor.
Apaan? Lu mau ngomong apa? Ngomong aja. Gue mau ngomong. Boleh. Tuh gue Oke. suka nonton, gue nggak terlalu suka nonton horor atau thriller, tapi gue suka kayak baik nonton YouTube yang kayak konspirasi teori gitu loh, yang kayak bahas serial killer or something like that. Gue suka, gue suka nontonnya. Tapi kalau misalnya nonton horor langsung film gitu gue nggak suka. Ini ya. Balikannya. Nah itu termasuk thriller kan ya? Apa? Saya sih. Escape the Night, Skip the Night itu reality nggak sih? Iya, reality. Reality. Fiction Mereka- reality mereka gitu. kan nggak scripted. Oh iya sih. Iya, mereka dark fantasy, horror, crime fiction, reality TV. Apa sih tadi? Gue percaya Enggak. tahu sama ini Slenderman. Gue kayak bener-bener ketakutan gitu setiap maghrib. Kalau di depan pintu ada Slenderman depan. Slenderman. Maghrib. Ini kan katanya keluarnya kan sekitar maghrib. Emang Slenderman tahu kapan Iya. maghrib? Emang Slenderman denger azan, Ram? Tahu gua kalau yang tentang maghrib itu Enggak, yang maksudnya kan setan kayak itu. waktunya gitu. Ya kan siapa tahu dia traveling gitu, lagi traveling. Alhamdulillah. Maksudnya kalau dia traveling jalan-jalan pun dia dengar azan, emang dia bakal bereaksi. Oh, azan. Allahu Akbar, it's time for me to come out. Mungkin dia bosen. Ay. Bosennya pas maghrib. Lu jangan takut ketahuan. Iya. Kalau dia muncul depan rumah lu ajakin sholat. Oh Iya, Ram, tapi iya. maksudnya Kan samping rumah lu Makasih Keisha. masjid. Jadi dia jadi asik. Makanya masjid tuh dipakai sholat, dia dipakai buat musikali, TikTok. Hah? Slender Imam. Kabur bye. Yes, kayak Draken. Tadi kalau Aisyah bilang apa, Syah? Maaf. Emang gue ngomong apa? Tadi gue Nggak tahu tadi. mau Tadi ngetawain. ngomongnya bareng. Gue mau ngetawain Raisa gara-gara dia belum apa-apa udah takut. Jangan aja diketawain. Enggak, maksudnya tadi dia kayak ada suara gitu dari dia. Jangan Raisa diculik. Ampun Rai. Tapi lagi rekaman sama kita. Wah, Cerita serem gue nggak punya. Kalau kayaknya ini deh, kalau cerita serem itu lu tahu nggak sih kalau misalnya kayak pohon keramat gitu? Tahu. Dingin ya. Iya, apapun itu. Gue yakin kalau di sini mungkin nggak terlalu banyak yang punya cerita-cerita horor dari luar. Tapi kalau mimpi pasti ada lah beberapa. Iya. Mimpi yang kayak bikin lu ngerasa uncomfortable gitu. Itu yang Kan tadi. yang merasa uncomfortable yang gua diubah jadi robot. Nggak terlalu yang gitu sih. Maksudnya Yang tadi lu bilang yang dicekek yang sama. kalian bangun-bangun tuh langsung kayak jadi kepikiran gitu. Kayak itu artinya apa. Tapi bukan, jangan yang terlalu diubah jadi robot. Rang, nggak usah gitu, Rang. Itu beda konteks. Kalau misalkan gue di mimpi gue tuh sering banget muncul, gue nggak tahu ini melambangkan apa atau artinya apa, atau mungkin karena gue butuh jalan-jalan, tapi hampir di setiap mimpi gue semenjak gue SMP kalau nggak salah, atau mungkin dari sebelumnya tapi gue nggak ingat, itu ada satu gedung kayak skyscraper gitu, dan itu tinggi berlantai-lantai, gue nggak tahu lantainya berapa. Dan itu at first glance tuh kayak mall normalnya, kayak skyscraper normal, tapi kayak ada sesuatu yang aneh aja gitu. Dan mimpi gue sering kejadian di situ.
Apa ya, itu bikin emang berturut-turut gitu lo punya mimpi kayak gitu. Nggak selalu kayak dari malam malam. Maksudnya nggak dari satu malam lanjut ke malam selanjutnya gitu. Biasa kayak don't have to get on this one. Maksudnya kayak jarang nyambung banget. Biasanya beda-beda mimpi tapi kayak di belakang otak gue tuh gue udah tahu ini di gedung yang sama. Oh. Jadi yang gue tahu gue itu punya juga mimpi kayak gitu. pokoknya tuh di basement itu dipakai buat parkiran. Terus lantai yang maksudnya lantai dasarnya itu, ya lantai dasarnya itu kayak apa ya bilangnya? Kayak kalau misalkan pertokoan gitu lo tau kan yang ada parkirannya bisa ke dalamnya. Oh iya. Basement. Nah, tapi ada atapnya gitu. Iya. Nggak basement, bukan basement sih, maksudnya masih di itunya. Masih di ground levelnya. Tahu. Jadi Kayak pink semacam itu yang parkiran di luar. Bukan. Iya semacam Ya, gitulah. Tapi tuh di tembok-temboknya itu ada drive-thru banyak. Oh my god. Di situ gue pernah mimpi gue dibeliin apa ya? McD kalau nggak salah sama pacar, tapi gue nggak tahu orangnya siapa. Pacar. Tapi di mimpi itu dia pacar gue, tapi gue nggak tahu siapa. Sama dong kayak gue juga sih mimpi kayak gitu. Halu. Terus- Kebanyakan halu. Terus di atasnya tuh ada kayak mall-mall umumnya, agak kayak campuran PIM sama Points. Yang unsur Points itu yang atasnya gelap-gelap gitu. Nah, Tapi masih rame sebenarnya kalau di situ. Terus tuh gimana ya? Terus kayaknya tuh ada apartemen, kantor-kantor gitu. Terus paling atas tuh ada gardennya. kayak ini nggak Itu sih yang gardennya luas banget. di South Quarter gitu? Ada macem-macem. Semacamnya, tapi ini benar-benar tinggi banget. Gue nggak tahu ada berapa lantai tapi tinggi. Lu kayaknya pernah cerita dah. Iya, gue pernah deh kayaknya. Iya, lu Tapi pernah? gue udah lupa. Udah lama banget. Hmm. Dan itu tamannya tuh kayak apa ya? Selalu berubah-ubah, tapi gue nggak pernah tahu apa yang berubah. Hmm. Tapi gue tahu itu berubah. Ih, merinding. Gua Terus gue inget ada perosotan ke gedung sebelahnya. my Tapi gedung sebelahnya gue nggak pernah mimpi di situ. Oke, what the heck. Oke, lanjut. Gue jujur aja gue jarang mimpi, jadi gue jarang mimpi atau enggak gue emang nggak ingat gue mimpi apa. Jadi gue nggak tahu yang bikin uncomfortable tuh apa. Nggak tahu ya apaan. Oke. Jadi gue dikatain sama Ardian, katanya kalau Oh iya. kalau orang jarang mimpi itu biasanya bodoh. Nggak deng. Oke, Ar. Jadi Gue gue pernah pengen, kok punya mimpi kayak Ardian gitu. Parah. jadi gue pengen naruh kata lain di situ tapi nggak jadi. Apa Ar? Apa Ar? Apa Kay? Pakai. Waktu itu, jadi gue pernah mimpi dari kayaknya dari kelas 5 sampai kelas 8, kayak berlanjut gitu, kayak tiap tahun tuh mimpinya sama. Maksudnya bukan tiap malam mimpinya sama, tapi Iya, tiap iya. 1 tahun itu pasti gue mimpi satu mimpi itu. Apaan? Terus kayak Kayak gimana tuh? berepisode gitu. Tapi itu selalu nggak berepisode sih, kayak selalu berhenti di titik yang sama. Jadi, Ya itu. ini bukan horor, apa ya? Gak tau, Ya, pokoknya kayak maksudnya aneh gitu. nggak Jadi jelas gue mimpi, aja. gitu ceritanya mau ke villa. Kayak mau nginep di villa gitu. Banyak pas udah nyampe villa, tiba-tiba tuh awalnya kan horor gitu kan, villanya kayak serem gitu. Terus pas udah nyampe villa, tiba-tiba di pertengahan hari gitu, HP gue hilang. Kayak hilang. Terus pas kita lagi nyari-nyari, kayak awalnya ada sosok-sosok gitu kan. Gue gak tahu itu apa. Tapi mimpinya itu selalu berakhir dengan kalau gue mau dapet HP gue harus lihat 3 tengkorak nari dulu. Gue bilang kan, awalnya tuh serem. 3 tengkorak nari dulu, dan kayak itu tuh tengkoraknya tuh narinya harus kayak
mereka tuh disuruh nari gitu loh, biar jadi kayak 3 tengkorak itu yang kayak ngejagain HP gue. Jadi ntar keluarga gue tuh yang kayak nontonin mereka naring buat nge-distract, terus gue yang ngambil. Tapi pas gue mau ngambil HP gue selalu gue berhenti di mimpi. Awal tuh serem, yang ngumpetin tuh awalnya kayak ya you know lah that thing. Tapi tiba-tiba jadi tengkorak, lu tengkorak macam Halloween, tau gak sih yang cutie-cutie gitu? Dan neon-neon berwarna-warni. Kayak spooky, scary skeleton. Ya kan? Kayak gitu. Oh my god, gue inget apa yang bikin gue uncomfortable kalau dari mimpi. Aisyah. Biasanya kalau Aisyah seru nih. Jadi lu pernah nggak sih kalau misalnya lu sakit nih, terus lu mimpinya tuh nggak jelas. Kalau gue mimpinya itu gue mimpiin sesuatu berbentuk lingkaran, apapun yang ada lingkarannya. Terus Fever dream gitu ya. iya kayaknya. Terus gue kalau misalnya nih gue pusing, mata gue tuh melek, tapi terus gue liat kayak bolongan lampu gitu. Ntar itu tiba-tiba kayak dia membesar, terus mantul-mantul di depan mata gue. Terus kalau gue merem, ini mimpi gue ingat banget, ini dari umur gue 3 tahun sampai sekarang gak pernah berubah. Mimpinya itu, jadi gue di rumah gue lagi duduk di ruang tamu, terus ada temennya ayah gue ngegelindingin buah semangka. Nanti pas ke arah gue jadi menyusut. Jadi gue kayak kegilas gitu loh, kayak kegeleng sama semangkanya. Pokoknya itu nggak enak banget lah mimpinya. Nggak serem sih, dan nggak seru juga. Tapi ya tetap unsettling. Bisa fever dream tuh aneh gitu nggak sih? Iya. Biasanya lebih sering kalau demam kan sih. Iya, kalau demam. Perasaan lu demam mimpinya yang ke Alfamart itu dah, Syah. Itu gue lagi tipes. Kalau lagi tipes kan temperaturnya kan tinggi banget. Terus gue jadinya kayak halu gitu loh. Gue mimpi, jadi gue tidur di samping ibu gue nengok ke ibu gue buka mata, terus tiba-tiba gue bener-bener ngomong ke depan ibu gue, ih ada Voldemort, terus gue tidur lagi. Ada apa? Voldemort. Oh my god. Gue mimpiin Alfamart. Belanja buah harga apa? Jadi gue mimpi tuh Alfamartnya tuh terbang. Jadi gue kayak lagi belanja, terus gue tiba-tiba Alfamartnya mau dikemanain, terus ibu gue kayak, kenapa kamu mimpiin Alfamart? Terus, hah? Terus gue tidur lagi. Oh Raisa, ada mimpi yang aneh-aneh gitu nggak? Pernah kayak dikejar dinosaurus. Maaf, itu udah lama banget. Gak apa-apa. Mungkin itu pertanda kayak lu tuh ngerasa kayak lu dikejar waktu. Saya kan kayak dinosaurus itu kan. Ini tuh pertanda lu temenan sama Rangga. Bercanda. Oh. Jadi tuh kayak pertanda lu merasa dikejar waktu. Lu terlalu terburu-buru dalam hidup. Lu kok kayak apa ya? Kayak yang mengartikan mimpi gitu. Tapi kayaknya gue tau lu ngasal. Iya emang gue ngasal. Lu cuma tahu gitu kan? Gue pengen dah mimpi gue diartiin gitu. Baca. Oh ya penonton, kalau misalkan ada yang bisa artiin mimpi, DM kita ya. Oh iya. Gue pengen tahu itu arti mimpi gue yang skyscraper itu apa. Dan Gue pengen tahu mimpi Raisa dikejar mimpi gue dinosaurus. yang skeleton itu apa. Rangga, lu punya mimpi yang unsettling, uncomfortable, or something? Atau mimpi lu semua uncomfortable? Lu ngomong mendem. Nyadar gak sih leher? Suara lu mendem, woy. Mic lu di leher, kocak. Dia kenapa sih? Gue tuh mimpi cuman kayak gue mimpi, tapi bener gitu.
Ya udah segitu doang. Terus Oke. oke, jadi Sampai mungkin kita break pagi. dulu aja ya. Iya. Oke, semuanya sampai ketemu Dadah. di setelah break. Oke, jadi tadi kita udah bahas Hai, kita Film. balik lagi bersama semua. kita bahas cerita, kita bahas mimpi. Yes. Kalau pengalaman horor ada nggak teman-teman? Gua nggak ada, jadi gue diem aja. I'm just here for the reaction. Apa pengalaman horor ya? Iya. Gue punya banyak. Mau yang mana dulu nih? Aduh. Yang mana ya? Yang mana? Terserah sih. What is that? Terserah anaknya bagaimana. Ning nong. Yang menurut lu paling mengesankan aja. Yang Dan yang menurut lu orang lain berhak tahu. banyak sih yang berhak tahu. Kayak mungkin misalkan ada sesuatu yang bisikan kepadamu. gue Kapan? kayaknya ini yang pertama kali. Serem banget sih kata gue ya, karena nyambung. Tapi beda-beda gitu loh. Jadi dulu kan gue di rumah nenek gue. Itu rumahnya kan emang udah ya nggak termasuk tua sih, ya gitulah. Terus gue lagi, lu tahu ini kan konektor pen yang Oh ya, itu tahu. itu Tahu. gue lagi ngegambar di lantai di ruang tamu tuh tepatnya, atau kayaknya bukan di ruang tamu, di kamar tamu. Lagi ngegambar di lantai, warnain, terus kan gue lepas kan tutupnya salah satu, nggak tahu warna apa, lagi gue taruh di samping tangan gue, terus tangan gue tuh lagi bener-bener lagi gerak gitu kan di samping sini. Harusnya gue ngerasa dong ada tutup, gue taruh di situ. Terus pas gue lihat lagi ternyata hilang. Terus gue nyari gitu kan sampai pertama gue nyari kayak ke kolong kasur, ke kolong lemarinya nggak ada, di belakang gue nggak ada, di bawah bantal nggak ada. Terus akhirnya gue nyari keluar, terus gue bingung kayak ini kemana ya. Gue nyari keluar sampai ke bawah laci di ruang tamu, gue cari di lantai 2, gue cari itu juga, semua sudut-sudut gue cari nggak ada. Terus kan gue udah capek banget, terus gue entah kenapa gue teriak kayak gini, woi siapapun yang ambil tutup spidol gue, balikin secepatnya, kalau enggak gue samperin. Terus tiba-tiba gue lagi abis ngomong kayak gitu, gue masih berdiri, tiba-tiba ada di bawah kaki gue. Yikes. Nah abis itu kan Anyways. enggak, masih nyambung. Lanjut. Abis itu kan gue udah kayak, apaan sih ini, kenapa jadi ada di kaki gue. Terus ya udah, gue biasa lagi tuh berhari-hari. Terus gue lagi main piano. Pianonya tuh di ruang tamu. Jadi kan pianonya bisa ada refleksi ke belakang, lihat refleks ke belakang gitu, ada bayangan. Gue lagi main, terus gue main asal aja nggak tahu, terus gue ngegeser kepala gini kan, terus otomatis gue ngeliat ada bayangan gitu. Terus gue ngedeketin gitu kan, itu bayangan apaan. Pas gue deketin, kok nggak gerak. Terus gue deketin lagi, dari bayangan yang di pianonya gue lihat itu bentuk orang tapi nggak ada kepalanya gitu. Awalnya nggak ada kepala. Terus gue nengok ke belakang dong, otomatis oke, nggak ada apa-apa. Gue lanjut main lagi. BTW gue itu lagi main lagu klasik kalau nggak salah. Terus gue main lagi, gue geser lagi kepala gue tapi ke arah yang berbeda. Terus gue lihat lagi, itu kenapa ada bayangan lagi di belakang gue. Makin unbothered queen, iya ngapain. Terus gue lihat lagi, itu kenapa masih ada. Terus pas gue ngeliatin makin dekat, dia makin deket dong posisi bayangannya. Terus gue nengok, oh my god, gak ada. Terus gue lari ke kamar tamu.
Larilah ke kamar tamu, terus gue ngintip dari kamar tamu, ada yang turun dong dari tangga situ. Padahal di rumah lagi nggak ada siapa-siapa. Oh my god. Dan ternyata Good morning. kata teman gue, di lantai atas itu memang ada penunggunya, emang jahil. Jadi ya kadang-kadang dia ngeprank gue, tapi gue ngeprank dia balik. Nice. Kalau Aisyah pasti pengalaman horornya banyak ya. Yes. Lu mau apa aja gue juga ada. Kalau Rangga, Keisha ada nggak? Gue beneran nggak ada loh seumur hidup gue, alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah juga gue nggak pernah Gue ngalamin, lagi tapi gue suka ngadi-ngadi. Oke, Syoma ngadi-ngadinya nggak jelas. Enggak, tiap gue kayaknya pulang pernah, les tapi gitu loh. nggak pernah juga. Lupa gue. Gue nggak pernah Iya. kayak, tapi gue suka kayak tiba-tiba kepengen lihat, tapi kan kalau lihat gue yakin gue teriak-teriak. Gue kayak kalau pulang nih misal malam-malam naik motor kayak 1 sore gitu, Iya, ada orang. gue suka kayak sengaja banget gitu loh liatin atas pohon kayak berharap lihat, tapi gue nggak mau ya hitam. Tapi nggak pernah ngalamin sampai sekarang. Alhamdulillah nggak sampai ulang. Sudah gue lupa. Oh my god, kalian tahu Terakhir. kisah horor di SMP kita nggak sih? Apa? Yang itu bukan sih yang pas kita lagi LDKS ya? Bukan, ada sih, nggak. Jadi gue punya, kalau ada, Lantai 3 bukan? sebenarnya di semua lantai itu ada. Gue pernah ngalamin sendiri, masalah di semua lantai, di tiga-tiganya. Oh. Tapi pas LDKS ada yang kena kan pas kita LDKS? Ya Itu lu. bukan kita. Gue juga kena pas LDKS di lantai 2. Ardian sumpah demi apapun. Yang itu kan. Udah tuh nggak Terus usah yang pas ceritain kita kalau turun yang terakhir, yang tangga. turun terakhir. Kan kita kelompok terakhir kan? Ah, Nah itu kan kita turun tangga yang ada badan mayat geletak-geletak itu loh di tangga. Yang emang di itu bukan dekat anak OSIS? tangga merah. Itu bukan anak OSIS. Nah masalahnya pas gue tanyain besok paginya pada bilang nggak ada. Mereka bohongan kali, pura-pura Kita doang. ngelangkahin kan Ardian, kita ngelangkahin kan, kita sampai bilang Kita permisi kak, ngelangkahin. permisi. Kita Kita ngelangkahin, ngelangkahin kita kan. ngelangkahin. Masalahnya kalau misalnya emang itu benar kak Kosis, berarti mereka lihat dong, itu kan pastinya deket tangga merah kan? Deket sasar merah, yang benar-benar mau ke bawah turun, bukan lantai 2 kan? Iya. Masa Iya. mereka nggak lihat sih Ar? Kalau itu emang kak Kosis, Fuck. Enggak kok, emang Emang jujur ya, gue selama LDKS lagi jalan malam, gue nggak ketemu apa-apa yang berbentuk mayat yang kalian lewatin, tapi gue ketemu sama di ruang IPA itu bentuknya headless man gitu, lagi duduk di dekat pintu. kalau di ruang IPA, gua nggak melek sama sekali karena kita kelompok terakhir dikerubunin di ruang IPA ya kan Ardian, kita sampai nggak disuruh nyari kelereng kan? Dan berarti dikerubunin Gara-gara- kabel aja sampai megangin kaki gue. Tapi Iya. sumpah pas itu kan menurut gue bagian paling yang diajak kan sebenarnya yang mayat-mayat itu. Tapi gue nanya kalau nggak salah ke teman-teman deh kayak sampai diginiin, lo ini nggak sih? Nggak ada, gue nggak lewat-lewat yang kayak gitu. Masalahnya tuh gue inget banget kita tuh sampai permisi Kita ngelangkahin. kita ngangkahin dan kita permisi ya kak, permisi. Itu benar-benar kayak korban perang gitu kan Ars. Iya, saya kan kita tungguin dia nggak jalan kan. Kita tungguin Iya. dia nggak gerak kan, makanya kita Sementara di bawah ngelangkahin. kakak pramukanya udah marah-marah. Jadi kita kayak sampai permisi kak, permisi. Oh my god. Ternyata kita pernah ngalamin. Gue mau denger cerita. Bareng lagi Ardian. Apa? Masalahnya Bareng lagi kan tadi kita bilang kita nggak pernah ngalamin seumur hidup. Gue baru ingat sumpah. masalahnya Ini tuh karmanya kita kayak. ini loh, kalau di sekolah kita tuh, lo tahu kan yang tiba-tiba suka jadi ada 2 orang yang dari lantai 3.
yang duplikat. Itu ya yang katanya tukang ini yang OB kita pernah ini juga. Nah itu lo tau gak sih tempatnya ada di mana? Di toilet. Library bukan? Demi apa toilet? Kira library. Ya jadi itu loh yang waktu itu kalau nggak salah gue sama temen gue lagi ke toilet, tiba-tiba di situ tuh banyak suara kayak cakaran gitu sama gedor-gedor dari pintu. Siapa? Pas MPL, pas LDKS. Enggak, pas kelas 9. Lu inget gak yang temen kita ketakutan gitu ke toilet sampai narik-narik gue kayak Kayaknya inget ya. Syah sumpah temenin ke toilet. Terus gue bingung kan. The one with the mirror kan? Iya, terus gue kayak Kayaknya inget. apa ya, kenapa ya? Terus gue bingung kayak emang ada apa sih, kok kayaknya lu panik banget. Sini sumpah tungguin sini. Tadi gue ngeliat ada kayak bayangan merah-merah lewat keluar dari toilet cowok. Terus gue kayak oke. Terus kita diem tuh bener-bener hening, berdiri hening di dalam toilet. Tiba-tiba ada kayak suara kayak cakaran itu kayak krek. Gue udah kayak oke, apaan tuh? Terus tiba-tiba ada yang kayak lu tau meja digetar-getar gitu kayak nah itu nggak tahu tuh bener apa enggak. Terus di ruang musik yang ada keyboard itu juga ada. Selamat, Anda berhasil membuat Arge merinding. Padahal toilet cowok atas paling enak tahu. Iya emang paling enak. Terus ini yang kalian mungkin belum nggak tahu udah pernah dengar atau belum. Jadi gue tahu dari gue pernah ngalamin sendiri sama adik kelas. Oke. Jadi di ruang lu pasti tahu kan cerita yang guru agama kita nangis gara-gara Nangis tiba-tiba itu. iya nangis tiba-tiba sama ada Siapa itu ada? putih-putih di belakang guru gitu lagi ngumpul padahal itu lagi di ruang agama yang bisa kita pakai ngaji, pakai berdoa gitulah. Pokoknya kita Bukannya itu Emang kan katanya ruangannya horor ya, bukannya makanya dia jadi di ruang bawah kayak gitu. hotspot ya? iya Di bawah emang kan hotspot. emang di bawah hotspot, tapi kan itu kan dari guru. Kalau dari pengalaman gue sama adik kelas yang satu ini, jadi gue tuh waktu pertama kali di ruang situ, di ruang religion, gue duduk di depan, entah kenapa lagi hening gitu atau kita lagi ngapain, terus gue kayak merasa nggak enak gitu kan. Terus gue ngeliat ke kursi guru di belakang kan, kursi guru. Tiba-tiba di situ gue lihat ada kayak sosok gitu, hitam, rambutnya panjang, matanya berdarah, duduk sambil megangin lutut gini loh, kayak megangin lutut. Terus gue bingung kan, itu apaan sumpah. Terus gue udah kayak bodo amat, nggak tahu, gue nggak takut. Terus pas gue mau masuk udah mau pulang kan, Keisha hilang tuh anting yang kita nyari, anting sampai Iya, ternyata hilangnya di kamar gua. nah kan kita nyari. Pinter. Terus gue masuk dong gue nyari, bantuin gue masuk ke ruang religion itu. Gue kayak aduh, gue masuk deh. Wait. Demi apa lu ngalamin pas sama gua? Enggak, Demi apa bukan. lu ngalamin pas sama gua? Enggak. Pas sama lu tuh gue cuman kayak merasa, aduh apaan sih. Terus gue keluarkan Keisha, sini dong temenin. Terus gue Iya, yang lu keluar terus lu mau ninggalin gua. terus Keisha temenin dong, gue takut. Terus gue diketawain Keisha. Gue baru tahu ternyata Aisyah juga punya rasa takut. Ya lu kira gue apaan coba? Masalahnya kan awalnya gua yang ketakutan, terus lu tiba-tiba yang ketakutan sendiri, terus kayak lu ninggalin gua kan sampai panik di dalam. Terus Kayak pas udah di luar baru gua ngetawain pas lagi kita jalan keluar. Iya, Gua ngetawain lah, gua kira lu nggak pernah takut ya. Terus udah beberapa tahun kemudian setelah adik kelas itu masuk, dia kan dekat sama gue gara-gara kita pelajaran seninya ngambil satu jurusan. Terus kita cerita-cerita gitu. Syah, lu tahu kan kalau misalnya di ruang religion itu ada rada-rada nggak enak? Iya, gue tahu. Itu kan posisinya di belakang, di dekat meja guru. Terus gue kayak, aduh ini anak juga pasti ngalamin. Iya, gue di situ nyium-nyium bau nggak enak. Kayak
bau nggak jelas gitu. Terus gue kayak oh my god, nggak tahu next victimnya siapa. Terus guys, kalian punya lagi nggak? Kalau nggak nanti gue yang cerita semua loh. Gue pengen cerita tapi gue Kayaknya nggak punya deh. paling cuma yang diceritain Keisha doang tadi. Ini guys, oh my god, gue sebenarnya banyak. Kayak pas Jangan-jangan lo sebenarnya bisa lihat tapi nggak yang itu banget ya, yang nggak terlalu peka banget. Oh, bukan yang Kayak ada sisi pekanya gitu. nggak tahu, kayaknya nggak tahu pokoknya. Terus gue inget juga Oh my god. Ardian, Wah, Ardian, untung kita minta maaf pas lewat. Coba kita gak minta maaf. oh my god. Udah oke. Tuh kita lewatnya minta maaf, sampai berkali-kali. Coba kalau kita lewatnya gak minta maaf, gue takut sekarang. Gue ingetnya Gua orang pohon Jawa. beringin itu. Gue lewat depan orang aja pasti gue minta maaf. Sorry. Gak gitu sih minta maafnya, Lang. Saya benar-benar permisi Kak. Aja tadi inget apa? Kita lewat TK. ya gue tuh Ya benar lagi. inget yang pas gue waktu kecil Bisa. kayak lu punya imaginary friends nggak sih? Gak punya. Gue terus pura-pura Enggak. punya. Gue pura-pura punya juga. Damn, y'all, kalian hidup di Lu nama lu kepura-puraan guys. Bibu. No, iya Siapa punya gua? gue. Oh, Dulu gue ada, Aisyah, Bibu bukan? namanya bukan Bibu, kayak Baibu or something. Gue inget, Bayi ibu, lu pernah ceritanya bayi ibu. ya, yang ada di lemari. I mean sampai sekarang masih suka ngetok-ngetok kok. I don't care tapi. Are you sure it's an imaginary friend? Iya, soalnya Yes, kan, I'm sure it's your imaginary friend. soalnya dulu I don't know, Tangga. kayaknya my parents catch me masuk dalam lemari terus ngobrol. Kayak Are you sure that's an imaginary friends, Aisyah? ya kalau menurut When your parents see yourself, when your parents see you talking to yourself, are you sure that's with your imaginary friend? kalau menurut orang lain imaginary friends, mungkin kalau gue enggak kali. I don't know. ya udah nggak ada. Kita udah bener kayak energi terkuras semua dengan cerita Keisha tadi. Gue udah kayak Gue dari awal sebenarnya gue baru ingat aja, kayaknya gue udah pernah cerita ke lo deh, dan lo lupa. nggak pernah. Guys, Gue emang lagi gak enak badan jadi nggak ada energi. Atau jangan-jangan gara-gara kita cerita ini, Takut kayak orang sekarang ya. Kayak kambing dah suara gue anjir. ih kebalik sendiri itu. Itu kebalik sendiri itu. Sorry guys, I'm crazy. terus Ada mau cerita-cerita lagi? gue punya lagi. Oke. Kalian masih inget gak sih yang kebun kan, pohon yang gede itu ditebang terus yang nebangnya sakit? Ingat. Tadi gue bilang, Iya kan? Tadi gue lupa, gue nggak dengar soalnya gue fokus ke lain. Orang enggak tuh ngomongin pohon itu. Iya. Gue pikir pohon yang di pojokan. Terus kita kan itu pada pindah ke sana katanya. iya pada pindah ke sana. Itu dari yang pohon yang gede itu kan yang kayak apa yang dipotong terus kayaknya tanpa, kalau pohon gede gitu kan harus ada kayak izin, semacam izin gitulah, kepercayaan buat izin. Gue ada cerita, jadi dulu ada adanya yang gue kalau nggak salah di Bali. Jadi katanya di situ di hotelnya tuh ada pohon gede. Nah pohon gedenya itu tuh mau ditebang buat dibangun jadi gedung lagi kalau nggak salah, apa tempat parkir apa gitu. Demi Allah Rangga annoying banget kayak anak alay sumpah di depan laptop. Terus
kayaknya sih kalau kata eh, adenya nenek gue bilang emang itu kan harus ditebangnya pakai izin. Nah, manajer sebelumnya udah dibilangin harus izin dulu. Nah, tetap aja dia nggak pakai izin mau nebang. Jadi tebang nyuruh apanya ya? Siapanya sih penebangnya? Kayak udahlah tebang aja, tebang. Dan lu tahu apa? Di apa kalau nggak salah Di apanya kebengian malam. si yang nebangnya meninggal besokannya apa gimana gitu. Buset. Memang guys, kalau apa sih namanya makhluk gaib itu tuh sangat apa ya? Gue mau ngomong apa ya? Lupa. Gue punya yang lebih menyeramkan lagi kayaknya dari guru gue. Oh my god, gue kayaknya Tapi gue apa-apa. ada satu cerita, tapi bukan pengalaman banget sih, lebih ke kayak feelingnya aja nggak enak gitu. Tapi gue nggak ngeliat langsung. Juga gitu feeling. Bukan yang cuman kayak sekedar gara-gara gelap gitu terus kayak, aduh ini jangan-jangan ada sesuatu, nggak gitu. Gue kan itu masa-masanya gue lagi tidurnya bareng sama kakak gue, karena malamnya habis main game apa gitu. Terus karena gue malas pindah kamar, akhirnya tidur situ juga barengan. Terus tuh sekitar jam 2-an gue kebangun. Gue kayak mimpinya tuh kayak apa ya, gue gak begitu inget, tapi gue inget tuh gue kayak dimarah-marahin. Tapi gue gak tau sama siapa, tapi gue diteriak-teriakin gitu. Oh my god. Itu mimpinya. Terus gue kan jadi kebangun jam 2-an tuh. Dan gue benar-benar ngerasa kayak ada sesuatu yang melayang persis di atas muka gue. Dan itu gue kayak nggak tahu harus ngapain. Kayak gue udah gemeteran sendiri. Gue kayak kalau misalkan mau pakai selimut kepanasan, kayak kalau misalkan mau dibuka hawanya kok agak bikin merinding. Terus gue tahan terus, gue sambil ngeliatin jam. Gue berdoa banget itu jamnya salah. Tapi akhirnya nggak bisa dan gue bangunin kakak gue. Kakak gue kesel, dia tidur lagi. Terus akhirnya gue pindah kamar. Karena itu gue bener-bener nggak tahu, itu kayak kerasa banget ada sesuatu di depan muka gue. Gue nggak tahu itu apa. Pokoknya apa ya, kalau tips gue, kalau misalnya lu ngalamin kayak kejadian, oi siapa tuh? Bukan gue. Kalau kalian ngalamin kayak sesuatu yang horor gitu, misalnya lu takut nih, tapi lu cobain beraniin diri, soalnya kalau misalnya takut nanti reaksi dari otak lu tuh emang lu bakal ngeliat sosok itu tuh ada di dekat lu. Makin dibikin jadi-jadi. Iya. Sama kalau misalnya lu lagi kayak misalnya di tempat di hutan, di sekolah, atau di tempat manapun, lu usahain ngomongnya jangan sompral, jangan asal, jangan ya misalnya kayak lu lagi di hutan terus bilang, kalau misalnya di sini ada makhluk ini gimana? Takut gak lo? Lari gak lo? Itu jangan asal gitu loh. Iya. Juga jangan pernah melanggar peraturannya mereka. Ngerti gak sih? Kayak kita tuh juga harus mereka. Harus gimana? Sebagaimanapun lu nggak percayanya, tapi apa ya, tetap sopan aja. Tetaplah dijaga. Iya. Dijaga adab. Iya. Karena kita nggak pernah tahu itu besarnya sama apa, siapa. Ini merinding. Guys, sebelum mudahan Udah 9 menit juga. gue mau kalian buat follow Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcast, Anchor, Breaker, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, Google Podcast. Pokoknya follow. Kalau Instagram itu apa guys? Opera.s
SQ. Kalau Twitternya apa guys? Enggak, mendadak lupa sumpah. Opera_SQ. Oke. Kalau di platform-platform yang buat podcast gitu, cari aja Opera caps lock semua. Opini Pemuda dan Remaja. Yes. Oke. Adakah Kayaknya quote? nggak bisa ditelepon. Oke guys, kayaknya kita sambil nunggu Rae, mungkin ada yang punya quotes berhubungan dengan episode Quote of the day-nya itu the week, bentar, the gue day, pikir the ya. episode, Astagfirullahaladzim, atau mau kabar? apa ya quote of the day-nya? Ya Allah. Gede banget. Udah gua call orang. Kayaknya Raisa ya udah, mungkin Raisa tolong bilangin kita udahan. Nah, kita udahan aja. Dia nggak apa-apa, nggak usah join. Bentar, tadi gue udah spam. Nanti namanya gue wakilin. Walinya Raisa. Oke. Oke, jadi quote of the day-nya itu sumpah gue nggak tahu loh. Ada yang punya nggak? Please, sebelum waktunya habis. Jago omongan. Tapi kayaknya kita gak usah nyari di Google. Mungkin quotes-nya dari kita aja kayak yang tadi. Pokoknya atau enggak mungkin kayak mulutmu harimau. Dimanapun kalian berada atau sama siapapun, Iya. jagalah omongan dan sikap. Ya. Karena kita nggak tahu di situ ada siapa lagi. Ada siapa dan lu lagi ngadepin siapa, pokoknya lu jaga omongan dan Jagalah sikap, jaga diri. Jaga etika Kalau everywhere you go. iya. Oke guys, jadi terima kasih udah dengerin episode kali ini. Ya, don't forget juga buat nge-follow social media kita. Semuanya tadi udah dijelasin kan? Iya. Yoi. Oke, dan udah deh, maaf kalau ada salah ngomong. Di sini gua Rangga. Gue Keisha. Gua Aisyah. Dan gue Ardian. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah semua. Dadah Bye-bye. guys. Udah capek. Dadah. Astagfirullahaladzim.